Kami berada di hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami siapkan hati kami, kami mau memuji, menyembah Tuhan dan bersyukur. Karena kebaikan-Mu tidak ada pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Biar setiap jemaat yang ada di rumah bersama-sama dengan kami saat ini, kami bawa semua kerinduan hati kami hanya padamu Tuhan. Segala puji dan syukur bagimu Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Allah yang besar, terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan, saat kau di rumah saat ini dalam posisi apapun, sama-sama katakan Tuhan Yesus adalah kekuatan kami. Dan kami hari ini bersuka cita. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, amin. Berasa di sisi kananku, Kau janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlasar berasa di sisi kananku, Kau janjimu, Engkau bersamaku. takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, Amin.
Ibadah kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Taurat minggu ini diambil dari Kolose pertama, ayat yang ke-12 sampai ke-13. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami, kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman seluruh dunia. Mari kita bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Lord,
kasih setiap manusia berharga di mata Tuhan. Dan hari ini tidak ada satupun jiwa ataupun pribadi yang dilupakan atau ditinggalkannya. Mari saudaraku saat ini, hatimu pada Dia, cari Dia dengan segenap hatimu. Yang terpenting dalam hidup kita, perlukan Tuhan saudaraku. Perlukan Tuhan dalam segala sesuatu. Kau ada di dalam kami Tuhan. Kami ada di dalam Engkau. Dan kami rindu untuk hidup kami selalu bergantung penuh. Kami sangat perlu Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari? Katakan sama-sama saudaraku. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini, taruh tangan kananmu di dadamu dan katakan dalam setiap kendala, tantangan, apapun tantangan hidupmu yang sedang kau alami saat ini, yang membuat kakimu gemetar, yang membuat hatimu khawatir. Katakan, Tuhan aku perlu Kau Tuhan. Tuhan aku perlu Kau Tuhan lebih dari apapun. Kau yang jadi batu karang bagi kaki kami. Kau yang jadi kekuatan bagi kami. Kau yang menjadi penopang bagi hidup kami. Kaulah pelita bagi setiap langkah kami Tuhan. Saudara ambil waktumu saat ini dan katakan kembali pujian ini dengan segenap hati. Ini nyanyian hatimu, katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan
kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua yang mengikuti ibadah di rumah sakit atau di mana saja. Karena itu pada saat ini, pada Minggu Kuasi Monogeniti, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-37. Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-37, demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, topik atau tema pada Minggu Kuasi Monogeniti hari ini yaitu membangun persekutuan yang saling mengasihi. Membangun persekutuan yang saling mengasihi. Karena itu ketika berbicara tentang persekutuan, maka persekutuan itu adalah kumpulan orang-orang percaya yang dibentuk oleh kasih Allah. Karena itu persekutuan itu adalah, tentu di sana adalah apa? Tubuh Kristus. Tubuh Kristus di mana orang-orang yang di dalamnya memiliki banyaknya perbedaan. Karakter yang berbeda, cara yang berbeda, latar belakang hidup yang berbeda, pergumulan yang berbeda. Namun kita lihat di sana dalam persekutuan itu kumpulan orang yang berbeda tadi, tetapi perbedaan yang ada tidak membuat mereka sempit akan karunia yang Allah berikan bagi mereka. Tetapi justru perbedaan-perbedaan yang ada itu memperkaya, bahkan saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Karena apa? Karena dalam persekutuan itu terbentuk adalah karena satu ikatan, yaitu apa? Ikatan kasih daripada Allah yang sempurna. Karena itu dasar persekutuan itu jelas itu dibangun atas dasar kasih Kristus, atas dasar kasih Kristus yang telah menyelamatkan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kalau kita sebenarnya menyadari sepenuhnya salah satu tujuan berdirinya gereja di dunia ini adalah agar jemaat merupakan suatu persekutuan yang sejati, di mana di sana terdapat kerukunan yang saling menggembirakan, di mana di sana akan terdapat di mana sesama satu dengan yang lain dalam persekutuan itu menikmati, merasakan sukacita dan damai sejahtera daripada Allah. Percayalah, apabila dalam persekutuan itu sehati sejiwa, maka kita di dunia ini akan menikmati persekutuan yang digambarkan sebagai suatu prabayangan persekutuan sorgawi di kerajaan Bapa. Yaitu kenapa orang-orang yang percaya di sana adalah orang-orang yang berhak menerima kerajaan Allah sebagai pewaris kerajaan Allah, karena mereka itu adalah orang yang dibentuk karena cinta kasih Allah itu sendiri.
Lewat nas ini kita mau melihat sebenarnya bagaimana kita mau melihat lewat nas ini bagaimana cara hidup jemaat pertama ketika mereka telah mendengar Injil keselamatan, tetapi mereka tidak hanya mendengar. Ketika mereka mendengar lalu mereka merespon dan menerima Injil tersebut, maka kita mau melihat bagaimana cara kehidupan mereka. Yang pertama saya lihat respon mereka yang telah percaya dan bertobat itu, saya melihat di sini mereka menghasilkan dari buah pertobatan. Apakah itu sehati sejiwa gitu. Percayalah bahwa banyak ditemukan orang-orang yang tidak sehati, orang yang tidak sejiwa di kumpulan apapun itu, termasuk di dalam rumah tangga. Ketika kita tidak menemukan di sana ada kesehatian dan tidak sejiwa antara satu dengan lain, ingatlah bahwa kelompok itu, bahwa persekutuan itu tidak akan pernah bisa bertahan lama. Karena itu walaupun dalam persekutuan itu terbentuk atau berhimpun banyak orang yang tadi saya katakan dengan suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, pendidikan, pekerjaan, cara berpikir yang berbeda semua, namun mereka hidup sehati sejiwa supaya dapat hidup dalam persekutuan yang akhirnya mengerti satu tujuan yang lain. Jadi artinya yang ini punya tujuan, tapi tujuan yang satu dengan yang lain itu satu. Di mana Tuhan dipermuliakan lewat tujuan atau visi dari persekutuan yang ada. Sekalipun tadi ada banyak keperbedaan yang ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa buah dari pertobatan itu sangat luar biasa. Karena situasi yang demikian menggambarkan bahwa jemaat merupakan suatu badan atau organ yang hidup gitu. Karena Allah sendiri menceritakan, Alkitab telah menceritakan baik Tuhan Yesus, baik juga para rasul, selalu kita menemukan di sana firman-Nya selalu menekankan tentang kesatuan di dalam persekutuan. Itu yang saya lihat. Yang kedua, kita mau melihat lagi lewat nas ini, bagaimana cara atau keadaan kehidupan jemaat yang mula-mula itu. Yang kedua, mereka yang telah mendengar bahwa Yesus yang mati itu telah dibangkitkan, maka keselamatan itu menjadi milik orang yang menerima Dia. Pengharapan itu tidak akan menjadi sia-sia, sehingga akhirnya hal itu mendorong mereka memiliki satu pengertian dan dengan kesadaran sepenuhnya bahwa kehidupan yang kekal, kehidupan untuk selama-lamanya di sorga itu tidak akan pernah bisa dibeli oleh siapapun. Itu mereka sudah sampai kepada pemahaman demikian. Artinya di sana bahwa kasih karunia yang menyelamatkan, kasih karunia Allah yang melimpah-limpah yang mereka terima, dan itulah akhirnya yang menyelamatkan manusia. Karena itu mereka sampai kepada satu pemahaman yang benar. Kalau demikian secara dunia, apapun yang kami miliki selama kami di dunia, baik itu kepintaran, baik itu kekuatan, baik itu termasuk kita mau lihat di sini adalah berbicara tentang kekayaan. Mereka punya apapun itu, segala sesuatunya. Mereka tahu bahwa itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan. Karena kita tahu bahwa seberapapun banyak uang orang untuk menebus, membenarkan dia, untuk menyelamatkan, itu tidak akan pernah bisa. Karena itulah firman ini mengingatkan kembali bahwa mereka yang telah diselamatkan itu adalah karena kasih karunia Allah yang melimpah-limpah, sehingga dengan pemahaman, sehingga dengan pemikiran yang demikian, tidak ada seorang pun katanya, tidak ada di antara mereka yang merasa bahwa apa yang mereka miliki itu adalah milik mereka sendiri. Tetapi ketika mereka juga tahu, mereka memiliki, ada kepunyaan harta mereka sadar bahwa itu adalah milik bersama. Tentu hal ini didukung karena apa? Karena mereka telah memiliki pengenalan yang benar terhadap siapa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita mau lihat di ayat yang selanjutnya. Di ayat yang ke-33 kita menemukan di sana ternyata mereka tidak hanya berbicara tentang harta milik atau kepunyaan mereka yang
mereka miliki di dunia ini. Karena itu sifatnya apa? Karena mereka sadar pun segala sesuatu yang mereka miliki di dunia ini itu ada, tetapi fokus mereka tidak kepada itu, apa yang mereka miliki. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa semua yang ada di dunia ini itu sifatnya apa? Sifatnya panah dan tidak ada yang kekal. Tetapi mereka, yaitu siapa? Para rasul-rasul memberikan kesaksian, katanya di sana, tentang kebangkitan Yesus. Artinya apa? Pun mereka memiliki apa yang ada mereka miliki selama mereka di dunia, tetapi didorong dengan pengenalan yang benar akan Tuhan tadi, mulut mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyaksikan bahwa Yesus itu telah benar-benar bangkit dari kematian. Dan mereka menerima Injil itu, mereka tidak mau itu sampai di diri mereka saja sendiri. Mereka mau bahwa berita itu, kesaksian itu didengar, diterima oleh banyak orang, sehingga yang akan memperoleh keselamatan melalui kasih karunia Allah yang melimpah-limpah itu dimiliki oleh banyak orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka di sini dikatakan, mereka yaitu semua yang hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saya mau melihat di sini adalah semua, tidak terkecuali berarti. Tidak terkecuali semua yang hidup itu telah menerima kasih karunia Allah yang melimpah-limpah. Itu artinya hidup yang kekal, hidup bersama dengan Bapa, hidup untuk selama-lamanya, hidup yang tanpa batas ataupun limit ini, itu hanya satu, diterima karena kasih karunia Allah yang melimpah bagi setiap orang yang percaya dan menerimanya. Tetapi kasih karunia itu ternyata apa? Itu tidak hanya berhenti, artinya kasih karunia yang diberikan oleh Allah itu tidak hanya untuk berbicara untuk kehidupan yang akan datang. Tidak hanya berbicara untuk kehidupan untuk di sorga kelak setelah nanti mati dari sorga gitu. Namun mereka melihat di sini bahwa selama mereka juga hidup di dalam dunia ini, selama Tuhan masih izinkan mereka hidup, mereka bisa menikmati kehidupan yang di dunia ini, mereka juga menerima kasih karunia dari Bapa Sorgawi secara berlimpah-limpah, dan mereka sadar juga bahwa Bapa yang di sorga di dalam diri anaknya Yesus Kristus tidak hanya sebatas memberikan kehidupan kekal nanti setelah di dunia ini berakhir, tetapi mereka juga sangat meyakini dengan kasih karunia yang melimpah-limpah itu kebutuhan, keperluan, segala sesuatu yang butuhkan selama kehidupan di dunia ini, mereka yakinin bahwa dalam kekayaan kemurahan Allah itu juga Tuhan pasti cukupkan. Hal ini dapat kita lihat. Kita lihat di dalam ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34 dikatakan di sana, sebab apa? Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu, hasil daripada penjualan itu katanya mereka bawa. Karena itu dikatakan di sana tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Kata di sini tidak ada seorang pun yang berkekurangan, berarti itu yang saya katakan tadi. Mereka yang percaya dan meresponin kasih karunia itu, kemudian mereka mengambil atau membawa hartanya apapun itu tadi, kemudian mereka jual, dan akhirnya itu melalui para rasul dibagi-bagi, mereka sudah sampai kepada satu pengertian apa? Bahwa apapun itu bersama dengan Tuhan, Dia adalah Allah yang dengan segala kekayaan kemurahannya akan mencukupkan segala kebutuhan setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu didorong dengan kesadaran, yang sepenuhnya atas dasar kekayaan kemurahan Allah, dan Allah dapat melakukan apa saja. Allah yang lebih mengetahui semua kebutuhan mereka. Mereka memiliki hati dengan satu komitmen apa, dan itulah keputusan yang mereka lakukan. Kehidupan jemaat yang mula-mula itu untuk rela berbagi. Mereka ikhlas untuk memberikan harta ataupun milik ataupun kepunyaan mereka, tanpa jauh mempertimbangkan tentang kebutuhan mereka selanjutnya apa yang akan terjadi setelah mereka mau berbagi. Ayat yang ke-34b, di sana kita temukan semua yang mempunyai tanah, rumah, ya semua. Berarti tidak ada seorang pun
yang mempunyai tanah yang tidak menjualnya. Semua yang mempunyai tanah, rumah juga katanya menjualnya. Dan kemudian di sana hasil jualan itu, hasil penjualan harta milik mereka katanya, uangnya itu katanya apa? Diletakkan di mana? Di bawah kaki rasul. Setelah diletakkan di bawah kaki rasul, kemudian para rasul akhirnya membagi-bagikan sesuai dengan keperluan. Dalam catatan saya, dalam renungan, kenapa ya diletakkan? Ya, ini pengertian saya di sana, diletakkan uang hasil penjualan itu diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Karena itu dalam pengertian saya di sini saya melihat bahwa mereka yang memberikan uang hasil penjualan harta mereka dan meletakkan di depan kaki para rasul, mereka tidak menganggap itu sesuatu hal yang begitu besar sekali, tidak. Itu masih mereka merasakan biasa-biasa saja, sehingga hasil penjualan itu diletakkan di kaki para rasul tadi gitu. Kalau di kaki kan, di bawah kaki kan sesuatu menunjukkan itu sepertinya tidak berharga. Tetapi demikianlah hati mereka. Pun kami sudah menjual tanah kami, pun kami sudah menjual rumah kami, itu tidak ada apa-apanya. Itu tidak sebanding dibandingkan dengan kasih karunia Allah yang melimpah di dalam kehidupan kami. Itu yang kita lihat yang pertama di sini. Dan yang kedua, saya melihat mereka membawa hasil jualan itu dan mereka meletakkan di kaki para rasul. Ini menunjukkan kepercayaan mereka kepada para rasul untuk membagi-bagikannya kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Sesuai dengan keperluannya. Kalau sudah berbicara tentang keperluannya, maka kita tidak akan menemukan di sana orang yang orang yang tamak gitu. Karena mereka menerima sesuai dengan keperluannya, begitu. Jadi di sini kalau mereka juga sudah meletakkannya itu di dasar di bawah kaki para rasul, maka saat itu juga pengertian itu, sekali kami sudah memberi, maka kami tidak lagi punya hak atas apa yang sudah kami beri. Mereka memberikannya, mempercayakannya kepada rasul untuk membagikan kepada siapa yang patut untuk menerima berkat atau hasil yang sudah diberikan tadi. Walaupun kita lihat di ayat yang selanjutnya, salah satu yaitu Yusuf yang disebut oleh para rasul, Barnabas, ia juga ikut menjual ladang miliknya. Kemudian sama seperti yang tadi itu, hasil jualan ladangnya mereka bawa uangnya juga dan meletakkan di kaki para rasul. Terserah rasul, para rasul-rasul itu, mereka yakinin para rasul yang dipakai oleh Allah untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membagikan demi demi kemuliaan daripada nama Tuhan sendiri. Saudara yang Tuhan kasihi, dalam hal ini kita tidak perlu membahas, kita tidak perlu membahas harta yang mereka jual itu dari mana, bagaimana cara mereka mendapatkannya, siapakah yang memberikan harta itu, manusia yang ada pada saat itu, apakah usaha yang mereka lakukan untuk mendapatkan harta itu. Kita tidak membahas hal itu, tetapi di sini yang jelas ditekankan bahwa harta milik mereka berupa rumah, ladang, atau apapun yang menjadi milik kepunyaan mereka, dengan pengenalan yang benar, dengan didorong hati dan kasih terhadap sesama, mereka membagikannya itu. Dan di sini kita lihat tidak ada seorang pun yang membagikan itu tadi kekurangan, tidak ada. Karena itu benarlah apa yang dikatakan, yang memberi tidak berkekurangan dan yang menerima tidak berlebihan. Dan itu dikuatkan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35c, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Mereka yang memberi, mereka yang punya hati untuk berbagi, malah diberikan Tuhan berkelimpahan. Itu sebabnya firman mengatakan mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Artinya mereka berikan tetapi selalu ada. Mereka berikan kembali, selalu Tuhan berikan ada. Jadi saya teringat dengan 5 roti dan 2 ikan. Ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya dan mengucap syukur, kemudian dibagi-bagi, maka secara logika tidak akan cukup, bahkan kekurangan
tidak bisa kita terima dengan logika atau akal kita. Tetapi di sana kuasa karunia yang daripada sorgawi mengalir, sehingga dengan 5 roti dan 2 ikan itu cukup, bahkan berlebih. Itu juga yang kita yakinin. Apa yang dikerjakan oleh jemaat mula-mula, mereka sampai harus ikhlas menjual hartanya dan itu dibagi-bagikan kepada mereka yang tidak mampu. Tetapi mereka katanya di sini tidak kekurangan, tetapi malah berlimpah dengan kasih karunia Allah. Kuncinya di sini adalah, kunci dari semuanya itu adalah kasih. Wujud dari kasih mereka mau berbagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu jikalau topik minggu kita hari ini apa? Membangun persekutuan yang saling mengasihi, maka di sana dituntut pengorbanan. Karena percayalah, kita tidak akan pernah menemukan kasih. Kita tidak akan pernah menemukan kasih jikalau di sana tidak ada pengorbanan. Mereka yang dikasih oleh Tuhan dan disatukan oleh ikatan kasih, yaitu persekutuan tadi, mereka mau berkorban untuk sesamanya dan mengutamakan bukan kepentingan atau keegoisan seseorang, bukan, tetapi di sana mereka mengutamakan kepentingan bersama. Karena itu jika dalam hal ini, jikalau dalam persekutuan ini tidak ada kasih, maka persekutuan itu tidak akan dapat dinikmati. Jikalau di dalam persekutuan itu tidak ada kasih, maka dapat dipastikan persekutuan itu tidak akan dapat bertahan lama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada pesan Tuhan lewat firman-Nya saat ini bagi kita, bahwa apa? Jemaat mula-mula itu telah menunjukkan cara hidup sebagai orang yang telah percaya dan menerima Kristus. Satu contoh yaitu apa? Rela untuk berbagi kepada sesama. Itu juga yang mendorong kita sebagai orang-orang yang sama seperti mereka yang sudah percaya dan menerima kasih karunia Allah. Kita yang meyakinin dia beberapa ribu tahun yang lalu dan telah mati dan dibangkitkan. Maka sebagai orang Kristen kita didorong sesama orang Kristen untuk kita mau apa? Dibentuk melalui persekutuan sebagai jemaat Tuhan. Karena itu hendaklah setiap orang, siapapun kita, benar-benar mau membangun persekutuan itu dengan saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling peduli dan sama sekali tidak pernah menutup mata bagi mereka yang membutuhkan perhatian dan kepedulian kita. Mereka yang berkekurangan, mereka yang tidak mampu, maka di sana dibutuhkan mereka yang memiliki, yang punya, untuk akhirnya mau rela membagi dengan apa yang ada pada mereka. Dan yang kedua, kita lihat bahwa ya melalui ini persekutuan yang dibangun untuk saling mengasihi. Firman Tuhan mengajarkan berulang kali kita temukan firman Tuhan dan sangat menekankan di sana adalah kata saling. Kata saling, hal ini mau mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun di antara kita bisa hidup sendiri, tidak ada. Satu dengan yang lain kita saling membutuhkan. Satu dengan yang lain saling mendukung. Satu dengan yang lain saling menopang. Sekali lagi, dasar semuanya itu yang didorong oleh kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan juga kita harus sadar. Kita harus sadar bahwa Tuhan juga tidak memberikan kepada setiap orang berkat sama semua, tidak. Dengan jumlah yang sama terhadap semua orang, itu tidak. Karena itu Tuhan mengingatkan, kepada barang siapa dipercayakan lebih banyak, maka kepadanya juga lah dituntut juga untuk lebih banyak. Artinya bisa berbagi kepada orang yang lemah. Sama seperti Kristus Yesus Tuhan Allah kita. Sama seperti Dia yang telah menaruh belas kasihan kepada semua orang dan memberikan pengertian yang benar, peduli terhadap kesusahan. Maka itu juga lah seharusnya, seyogianya kita orang-orang Kristen memberikan, ya, menaruh pengertian yang begitu dalam tentang kasih persaudaraan, terutama bagi mereka-mereka yang sedang dalam kesusahan. Jikalau kita mau persekutuan kita tetap langgeng sampai kedatangan Kristus, mari tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Sedikit lagi, jangan pernah engkau merasa lebih hebat, lebih kuat
dan engkau merasa lebih penting antara dari yang satu. Jangan pernah itu. Jauhkanlah kiranya ketamakan, jauhkanlah kiranya keegoisan, jauhkanlah kiranya yang hanya untuk memikirkan dan mementingkan kebutuhan sendiri. Jauhkanlah kiranya kecongkakan dan tinggi hati. Karena jika hal seperti itu ada, maka persekutuan itu sangat memuakkan. Jikalau itu ada, maka persekutuan itu sangat membosankan dan sekali lagi dapat dipastikan akan merusak kesatuan dan kerjasama di dalam persekutuan. Tuhan mendirikan jemaat atau gereja di dunia ini untuk satu tujuan yang berbentuk persekutuan. Yang sering kita dengar adalah koinonia, berdasarkan kasih agar persekutuan itu sebagai landasan hidup, dan di sanalah kita akan temukan ada damai sejahtera dan sukacita. Kiranya setiap kita, siapapun kita, melalui kuasa Tuhan yang sempurna, melalui pertolongannya, kita akan dimampukan untuk membangun persekutuan kita dengan saling mengasihi satu dengan yang lain, sesuai dengan nama minggu hari ini, quasi-monogenity. Sama seperti bayi yang baru lahir yang sangat haus merindukan air susu yang murni, demikianlah setiap kita yang percaya seperti bayi itu yang terus merindukan akan kebenaran firman Tuhan di dalam kasih dan keadilan yang daripada Tuhan, sehingga apa yang menjadi tujuan Allah membentuk persekutuannya itu gerejanya, umatnya bersatu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan bagi kami. Kami bersyukur jikalau kami yakinin Engkau Yesus Kristus anak Allah telah dibangkitkan dari kematian, dan setiap yang percaya kepada Engkau maka ia beroleh jaminan keselamatan, hidup selama-lamanya untuk bersama di sorga. Tuhan, kami tahu itu bukan karena hasil pekerjaan kami. Itu adalah karena kemurahan kasih karunia Allah yang melimpah bagi kami. Dan keselamatan itu tidak bisa kami beli, kami bayar dengan apapun. Itu artinya Bapa, ketika kami juga sadar bahwa harta kekayaan apapun yang kami miliki dalam hidup kami, itu tidak ada apa-apanya, ya Allah, dibanding dengan pengorbanan Kristus atas kemurahan-Mu bagi kami. Ya Bapa kami di sorga, tolonglah ya Tuhan, sebagai respon kami orang-orang percaya yang telah diselamatkan, kami mengalami pemulihan, kami mengalami pembaharuan, perubahan ke arah yang lebih baik, supaya akhirnya kami memiliki kerendahan hati, kami memiliki hati untuk saling berbagi, peduli Tuhan, perhatian kepada sesama kami. Terkhusus ya Bapa, ketika Engkau anugerahkan bagi kami juga kekayaan, harta, apapun yang kami miliki di dunia ini, Tuhan izinkanlah di dalam keterbatasan kami juga mampu untuk perhatian dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Bahkan juga gereja-gereja Tuhan yang sangat membutuhkan Tuhan, daripada saluran berkat para jemaat Tuhan yang sudah Engkau berkati, supaya benar-benar Tuhan persiapkan untuk menjadi saluran berkat. Ya Bapa kami di sorga, kami berdoa supaya dalam persekutuan kami umat percaya yang telah dibentuk dalam cinta kasih daripada Kristus yang telah menyelamatkan kami, kiranya Tuhan kami boleh tetap saling peduli satu dengan yang lain. Kami tidak memikirkan diri kami sendiri, kami tidak merasa lebih hebat satu dengan yang lain, supaya Tuhan kelemahan yang satu merupakan kelemahan kami, bahkan kelebihan yang satu adalah juga kelebihan kami bersama, sehingga dalam kelemahan, keterbatasan yang ada Bapa, di sanalah memperkaya daripada ciptaan Tuhan, dan di sanalah kami saling mendukung, saling mengasihi, saling menopang antara satu dengan yang lain, sehingga benar-benar sampai Maranatha tiba, benar Tuhan
persekutuan ini tetap dibangun sampai suatu saat Engkau akan melihat bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan adalah mencerminkan akan kemuliaan-Mu. Bapa, terima kasih. Pun dalam perjalanan kehidupan ini ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan yang kami hadapin. Tapi kami percaya kami tidak akan pernah Tuhan mundur. Kami tidak akan pernah dikalahkan sebab bersama dengan Engkau kami selalu dimampukan. Ya Bapa kami di sorga, sekali lagi kami berdoa, Engkau yang memberkati setiap umat-Mu yang sudah diberkati berkelimpahan dengan harta kekayaan. Biarlah Engkau juga yang memberikan hati bagi mereka untuk boleh menjadi saluran berkat bagi gereja, masyarakat dan sesama. Tuhan, pada saat kesempatan ini kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang sedang sakit. Apakah mereka yang sedang sakit di rumah ataukah mereka yang sedang dirawat di rumah sakit di mana saja. Doa kami Tuhan menjamah tubuh mereka. Jikalau ada obat makanan yang dikonsumsi Tuhan, biarlah itu menjadi kekuatan, itu menjadi kesehatan bagi mereka sehingga akhirnya mereka dipulihkan dan suatu kali nanti kami akan bersama-sama dengan mereka ya Allah untuk bersekutu dengan Engkau, mendengarkan suara-Mu dan kami sama-sama tunduk berdoa kepada Engkau dan akhirnya Tuhan kami semua sama-sama diberkati. Mereka yang sedang bergumul Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan, berikanlah pekerjaan Tuhan sesuai dengan potensi mereka. Mereka sangat bergumul untuk mendapatkan teman hidup, apalagi di dalam umur yang terus semakin bertambah dan di dalam penantiannya akan pemberian-Mu Tuhan terhadap mereka. Berikanlah mereka kesabaran, berikanlah Tuhan teman hidup yang sepadan, yaitu pilihan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, supaya mereka nanti ketika berumah tangga, akhirnya rumah tangganya juga diberkati karena didasari oleh pimpinan Kristus. Mereka yang sudah berumah tangga, tetapi mereka juga belum dikaruniai keturunan, jamah buah kandungannya ya Allah, sehingga hasil buah cinta kasih mereka sebagai suami dan istri, akhirnya mereka dikaruniakan keturunan, sehingga akhirnya juga mereka semakin memuliakan Tuhan. Ya Bapa kami di sorga, kami juga berdoa buat Indonesia, negara kami yang tercinta. Engkau memberkati Bapak Presiden bersama dengan seluruh para menteri, seluruh para pejabat ya Allah, mulai daripada pusat, daerah, untuk pelosok, semuanya diberkati oleh Tuhan. Hikmat yang daripada Engkau boleh berikan bagi mereka, sehingga akhirnya mereka pakai Tuhan untuk memikirkan kesejahteraan daripada masyarakat Indonesia. Walaupun Tuhan di masa pandemi COVID-19 yang sudah 1 tahun lebih belum juga Tuhan berakhir, kami tetap menantikan jawaban Tuhan dengan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan persoalan tanpa jalan keluar dan Engkau akan menyelesaikan dan menjawab tepat pada waktunya. Berikan kami kesabaran ya Bapa, sekalipun kami juga harus menjaga dengan mengikuti protokol kesehatan, tetapi Tuhan tanamkanlah juga di dalam diri kami supaya kami tidak lebih takut kepada COVID daripada dosa. Hal ini mengajarkan kami untuk semua harus evaluasi dan akhirnya memiliki rasa takut akan Tuhan. Bapa, terima kasih seluruh program pelayanan-Mu di tengah-tengah gereja Tuhan AKBP Sudirman Jakarta ini. Kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berjalanlah seluruh pelayanan dengan baik demi kemuliaan-Mu ya Allah, dan biarlah para pelayan, baik pendeta maupun para majelis ataupun sintua, di dalam semua keterbatasan kelemahan kami saling mendukung, saling menopang, saling bergandengan tangan Tuhan melengkapi untuk kami sama-sama mengerjakan tugas panggilan kami sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Bapa, terima kasih. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Warta Jemaat. Nama minggu kita pada minggu ini Quasi Modogeniti. Warta Jemaat dapat kita baca pada grup WA masing-masing yang dikirim Sintua Week masing-masing atau dari website gereja kita. Jemaat terkasih, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat kita lakukan dengan mentransfer ke rekening Huria gereja kita dan untuk dana pembangunan ke rekening pembangunan yang tertera di layar kaca kita masing-masing. Jemaat terkasih, marilah kita selalu memperhatikan keluarga kita, lingkungan kita, untuk selalu menjaga kesehatan kita dengan selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Tuhan memberkati kita semua.
Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa yang diajarkan Tuhan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Horas. Jemaat yang terkasih, ini akhir ibadah kita. Tetap bersuka cita, tetap bersemangat, jangan menyerah. Apapun yang sedang kau alami dan hadapi, tetap perlukan Tuhan. Kau sangat berharga di mata Tuhan, saudaraku. Percayalah Dia akan selalu bersama dengan kita, menemani dalam setiap langkah kita. Di gunung, di lembah, dimanapun kita ada. Karena Dia yang membimbing tangan kita. Haleluya. Hatiku
dalam rangka mendukung kesehatan seluruh jemaat HKBP Sudirman Jakarta dan mendukung program pemerintah yaitu social distancing, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Hindari bersentuhan langsung, rajin mencuci tangan, hindari menyentuh bagian wajah. Jika kurang sehat, lakukan cek ke rumah sakit atau klinik terdekat dan istirahat di rumah. Ini adalah perbedaan gejala virus COVID-19 dengan influenza. Untuk itu, jemaat dihimbau untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga dengan cara sebagai berikut. Konsumsi makanan sehat dan bergizi, istirahat yang cukup, dan yang paling utama adalah tetap tenang dan berdoa. Virus ini belum ada obatnya, sehingga diharapkan kerjasama dari seluruh jemaat. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua.